datang di Boleh Podcast. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad bin Junaidi. Jadi saya sebagai host dan teman saya di sini sebagai teman saya. Perkenalkan, nama saya Ali Samson. Ya, Ali Samson. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan ya. Iya. Oke, selamat datang untuk Rika Artika. Selamat. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini paling sibuk kerja. Sibuk kerja. Ya, selain kerja paling olahraga ya. Masih olahraga? Iya. Iya. Harus dong. Iya. Tapi tidak berpengaruh nih sama kan sekarang ya, jadi lagi COVID. Yes. Apakah tidak berpengaruh sama kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini? Sejauh ini sih enggak sih. Enggak. Kalau orang COVID terus udah malas olahraga, kalau saya malah lebih sering olahraga. Kalau itu menarik. Iya. Saya juga olahraga tapi olahraga tangan. Oh ya. Baik, kita langsung saja ya. Jadi buat beberapa penonton yang belum tahu ya, kalau ternyata Rika Artika ini adalah salah satu orang atlet ya di Kabupaten Bone, atlet judo yang cukup kalau menurut saya ya Abang Depu ya, Adi. Yang pengilauan ketuaan dia. Oke, jadi kalau menurut saya ini dia salah satu orang yang berprestasi untuk di Kabupaten Bone. Bagi yang belum tahu, karena dia saya lihat sini, saya baca sedikit mengenai biodatanya, dia ini beberapa kali mengikuti kejuaraan Iya. sampai di Jakarta. Iya, nasional. Luar biasa. Planet Mars belum masuk. Coba ceritakan awal pengalamannya ini bisa sampai tertarik ke apa? Judo, olahraga judo. Sebenarnya kalau pengalaman pertama itu cukup lumayan panjang sebenarnya. Soalnya karena basicnya memang saya suka olahraga. Dan saya sebelum di judo itu atlet basket. Basket juga. Iya, basket. Sebelum di judo sebenarnya atlet basket. Dimana di sekitar tahun berapa ya? Mungkin kelas 1 SMP lah. Pertama kali itu sebenarnya di basket. Sampai hampir ikut persiapan pra-porda juga. Cuma karena ada insiden saat pertandingan, jadi akhirnya memutuskan untuk keluar dari basket dan pindah ke judo. Sebenarnya insidennya cukup lumayan parah sih sebenarnya. Ini juga bagi teman-teman semua yang maksudnya yang punya kayak klub basket kan. Kadang kita bertanding tapi orang kadang tersinggung dan akhirnya kita sebenarnya kayak masalah sepele misalnya pertandingan, akhirnya kita diserang. Dan sejak itu ya, soalnya kan basicnya nggak tahu olahraga bela diri kan, jadi kita cuma dipukul doang. Akhirnya kakakku bilang, kamu masuk olahraga bela diri aja, masa sih kamu dipukul sama orang gitu kan. Jadi tapi di mana gitu kan. Awalnya bilang karate loh, bukan. Ada kebetulan kakakku atlet softball, dia juga atlet nasional. Nah akhirnya dia kenal sama istrinya juga kan istri yang pelatih api ini softball juga. Dari situlah akhirnya kenal masuk ke judo. Jadi memang ada koneksi ya? Iya, kakakku yang kenalin ke Bu Sri, namanya Bu Sri. Akhirnya Bu Sri punya suami yang pelatih judo di Bone, akhirnya ketemu dan akhirnya latihan. Keren. Jadi awalnya cuma sepele karena ada insiden pukulan. Iya, insiden jadi itu. cuma disuruh masuk judo. Ya basicnya memang kan sekolah olahraga kan, olahraga apa aja, mau basket sebenarnya. Tapi memang kalau aku lihat memang kayaknya bakatnya di basket, tapi karena ada insiden yang terpaksa harus belok ke judo lah. Kalau betul sekarang masih main basket atau enggak? Kadang setiap ya Sabtu atau Minggu kalau libur dari kantor kadang main basket, tapi sendiri. Jarang rame-rame, soalnya kalau ada yang lihat pasti itu anak basketball, itu anak basketball. Pasti kayak gitu, soalnya kita kan dulu bersiapkan untuk porda juga, tapi karena insiden itu akhirnya keluar dari basket. Menarik ya. Dari kelas 1 SMP ya? Iya, 1 SMP sampai kelas awal semester kelas 3. Setelah itu kelas 3 akhir semester saya masuk judo. Itu pun langsung masuk di bagian pelatihan daerahnya untuk porda juga. Langsung porda? Iya, langsung porda juga. Akhirnya cuma sekitar 1 bulan 2 bulan latihan. Mungkin pelatih saya lihat perkembangan yang mungkin kan dari awalnya kan fisik sudah terbentuk di basket. Mungkin akhirnya cuma tinggal pembenahan teknik dan akhirnya langsung kamu masuk porda aja sekalian. Masuk pra-porda aja langsung ikut sekalian. Kalau dia pernah masuk porda? Belum pernah. Apa sih kesulitannya pada saat menjadi atlet judo yang
notabene-nya kan dari kecil nih, tidak banyak tekanan itu kan. Biasanya kan kalau kita anak kecil ya, kalau saya SMP nih ya kan, Suka biasa main juga. PS begitu. Kita kan tidak berpikir untuk kedepannya untuk jadi atlet. Nah sedangkan kita ini bagaimana sampai bisa fokus sampai bisa saya mau jadi atlet judo lah, mau ikut lomba seperti ini, mau ikut lomba di sini. Awalnya kan begitu latihan terus 1 bulan 2 bulan karena emang suka olahraga, Iya. jadi itunya nggak terubah nih gitu kan. Pelatih, saya persiapkan kamu 2 tahun 3 tahun ke depan pasti jadi atlet nasional. Dijanji begitu? Iya, sama pelatih saya bilang nggak ada satupun perempuan yang pernah saya latih yang fisiknya itu bisa lari berkilo-kilo gitu loh. Gila, keren. Iya kan? Jadi, Gila, oh, mantap. dan larinya itu walaupun tidak ada pelatih, kamu tetap lari gitu. Terus saya tanya, memang saya suka lari sih, saya bilang gitu. Dan 2 tahun Sama saya teman saya, dia lari punya tangan. lari tiap tahun. Habis putuskan lari. Akhirnya setelah itu lama-lama latihan ikut praporda. Aku praporda itu pertama kali mungkin karena kita baru kena yang namanya push up sampai 100 lah, sit up sampai 100 iya. Kadang diulang akhirnya saya sakit di praporda. Tapi karena saya masuk main gitu, akhirnya menang mungkin karena apa ya, menangnya itu kayak keberuntungan gitu. Akhirnya lolos porda, akhirnya di porda baru main betul-betul yang betul-betul fisiknya full karena kan sebelumnya kan sakit kan waktu di praporda. Jadi pas di pordanya situ main akhirnya juara 3 untuk pertama kalinya. Iya. Situ juga bisa jadi bahan perbandingan sih, kalau di basket kan mungkin kita beregu ya. Iya. Kalau di judo itu kan perorangan, kita main sendiri gitu, one by one gitu. Saya nikmat sendiri. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu penyakitnya gini. Ya. Penyakitnya. Rasanya sakit. Oh, sakitnya langsung kena tifus, soalnya kan langsung berat kan Oh, latihannya. iya. Di basket sama judo itu beda. Walaupun fisiknya bagus, tapi kalau judo itu agak sedikit lebih keras kayaknya. Karena bantingan kan, kita bantingannya itu lebih parah kayaknya. Iya. Sangat. Nah, saya pernah lihat adik saya cuma ikut karate, pulangnya alhamdulillah nangis. Ada. Harus kuat mental itu saudara. Iya. Sudah dari kecil sudah menikmati yang namanya proses dan Iya. hasilnya juga. Untuk pertama kali juga mendapatkan uang di situ itu bonusnya Dapat kan? ya? Dapat lah. Itu pertama kali dapat bonus dari itu keluarga. Bisa dapat penghasilan, dapat pekerjaan dari hobi yang kita suka. Iya benar. Kan kebanyakan orang cuma fokus di pekerjaan saja untuk Iya. cari uang. Padahal hobi juga bisa. Apa sih yang membuat Rika ini termotivasi untuk naik terus, menanjak terus, ikut terus perlombaan begitu? Sebenarnya saya selalu berpikir begini, sebelum ini kan punya hobi yang benar-benar memang dicintai gitu. Iya. Jadi walaupun jatuh berkali-kali tetap berdiri aja lagi. Ya, Lanjut tetap lagi. lanjut aja lagi. Hari ini patah, 1 bulan kemudian lanjut lagi Lanjut latihan. lagi. Saya nggak peduli itu walaupun patah kiri, kanan, tangan. Pernah tuh patah? Patah ini udah pernah, di sini udah juga. Terus kaki dua-duanya engkel gitu. Gila. Jadi maksudnya nggak masalah sih, karena memang hal yang dicintai itu ya harus betul-betul totalitas gitu. Setengah-setengah patah sedikit berhenti nggak ada gunanya. Iya. Kita nggak bakal sampai di ujung gitu, nggak sampai berdiri di podium tertinggi kalau kayak gitu. Cepat sekali menyerahnya. Aku nggak. Jatuh naik lagi. Iya, naik lagi, jatuh 2 kali, naik 1 lagi nggak ada masalah. Sampai akhirnya kita bakal berdiri di podium teratas, itu suatu kebanggaan kalau menurut aku. Well, Tempat buat ya. Tepuk lu penonton. Pengalaman apa sih yang paling berkesan pada saat Rika ini jadi ikut perlombaan atlet judo? Mungkin pengalaman yang paling berkesan itu mungkin bukan pada saat pertandingannya sih, mungkin latihannya. Oh, latihan. Iya, kalau pertandingan itu cuma sehari doang. Kalau latihan itu bertahun-tahun. Jadi sebenarnya yang paling buat saya rindu sebenarnya latihannya. Latihan. Jadi sebenarnya latihan gini, kita tuh latihan memang bertandingnya perorangan, tapi kalau latihan itu harus tim. Iya. Jadi kita nggak boleh egois gitu. Kita tuh kalau latihan terus kita lari, kita tuh harus bersama-sama teman-teman kita gitu. Jadi kalau kita sampainya 5 kilo ya 5 kilo sama-sama. Tetap ada kayak kerja sama tim ya, Iya. meskipun pada saat bertanding 1 lawan 1. Iya, walaupun pertanding kita by one gitu kan. Iya. Tapi kalau pada saat latihan kita itu satu gitu. Kita ini satu rumpun, satu keluarga gitu loh. Jadi kalau satu yang jatuh kita harus bantu teman kita berdiri. Nggak ada yang bilang kayak kamu jago sendiri. Nggak ada yang egois. Iya. Walaupun memang masing-masing punya bakat kan, atau keahlian, tapi kita harus tetap satu keluarga gitu. Iya, keren. Jadi kayaknya tuh lebih latihan sih. Kalau maksudnya yang lebih berkesan itu pada saat latihan sih. Kayak
push up-nya 100, terus satu kali gagal diulang lagi 100. Iya. Jadi kayak lebih berkesan ke latihannya. Kalau pertandingannya itu khususnya tergantung mental ya. Kita kan di lapangan tergantung mental aja. Kalau mentalnya bagus ya bakal berdiri. Dan kalau mentalnya yang kurang bagus pasti kayak Jatuh, ya. jatuh gitu. Dapat masalah jatuh lagi. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu kuliah juga ya? Iya kuliah. Kuliah dan itu pakai melalui prestasi atlet judonya bisa. Sebenarnya sebelum kuliah di Boni itu mendaftar kuliah di Makassar di UNM. Sebenarnya lolos SNPTN karena jalur itu tadi iya, ada. prestasi ya. Iya, karena tembaknya juga itu olahraga juga, tapi karena orang tua tidak mengizinkan makanya dibatalkan dan akhirnya kuliah di Boni. Oh, gitu. Iya. Mungkin Saya karena juga seperti itu, saya tembak jurusan tapi dilarang orang tua. Saya ambil jurusan kebidanan. Oh. Katanya. Iya. Memang gitu. Oh, memang. Ya? Mungkin salah kali. Oh, salah. Oke ya, kita lanjut nih pembahasan. Masih ada pertanyaan untuk Kalau boleh tahu hobi-hobi apa saja yang selain judo? Ya, judo. Olahraga. Selain olahraga, sebenarnya sih lebih ke fotografi juga. Fotografi? Iya. Hobi. Sekarang berapa tahun terakhir semenjak kuliah semester pertengahan itu lebih suka ke fotografi sih. Udah sama sih sama ini, dia foto ronsen. Orang sakit. Mohon maaf. Oke. Dosanya banyak ya. Iya. Di batas Polda Iya. ya. Kenapa enggak Sampai. ikut ponnya Iya, segala pon. macam? Coba. Gini sebenarnya sebelum saya Porda terakhir ini sebenarnya papa saya memang semenjak saya patah di tangan kiri, papa saya itu kayak udah ngelarang sebenarnya. Itu di Oh, sempat juga. 2015 ya, udah kayak khawatir gitu. Kamu tuh cewek patah-patah kiri kanan gitu kan. Tapi saya tetap maju gitu lah. Enggak pak, ini cuma patah ini doang, besok sembuh. Patah ini besok sembuh gitu kan. Cuman lama-lama pas di 2018 pada Porda terakhir, sebelum Porda juga itu papa saya meninggal. Oh. Di situ saya baru kayak berpikir, kenapa sih selama ini saya nggak pernah juara nasional gitu kan? Walaupun maksudnya saya sering ikut nasional Iya. gitu. Kenapa sih nggak pernah juara nasional gitu? Akhirnya saya berpikir, oh iya, walaupun papa saya selama ini izinin untuk latihan, ternyata memang mungkin restu dia itu nggak ada di situ gitu loh. Karena kekhawatirannya orang tua ya, maksudnya Masih dipikir gitu. iya gitu loh, maksudnya oh mungkin ini jadi kayak penghambat, kenapa sih aku nggak bisa sampai yang kayak ke PON atau sampai ke nasional yang kayak sampai SEA Games segala Iya, macam iya. kan. Mungkin terhalang restu kali ya, walaupun dia nggak pernah bilang aku nggak ngizinin Iya, gitu biasa loh. kan orang tahu Iya gitu. kan, tapi akhirnya saya mengerti, oh ternyata memang mungkin papa saya mungkin nggak restu di situ kan. Kan kita percaya bahwa restu orang tua gitu kan ridho dari Allah Iya. kan gitu kan, jadi kayak oh jadi mungkin kenapa aku nggak selamanya nggak sampai bertanding itu menang juara nasional gitu, juara PON, karena mungkin terhalang restu orang tua kali ya. Terus saya berpikir udahlah ini Porda terakhir aku ya gitu lah. Cukup sampai sini. Mungkin kalau mau dibilang prestasi itu mungkin membanggakan gitu lah. Kita ini hobi yang kita digaji juga, Iya. hobi juga kan. Tapi aku berpikir nggak selamanya kita di sini, apalagi mungkin juga Porprov ataupun daerah itu nggak menjamin atlet sebagaimananya Iya, kan. nggak sebagus. Itu juga kayak nggak ada masa depannya mungkin Iya. orang bilang kan. Walaupun tapi aku berpikir masa depan itu tergantung dari kita sebenarnya. Iya, Walaupun betul. kita berpikir itu nggak ada masa depannya, tapi kalau kita bisa Ya. kayak yakin bahwa atlet itu ada masa depannya gitu loh. Bisa sih ada masa depannya. Cuma aku berpikir berhenti setelah Porda terakhir itu karena papa aku sih sebenarnya. Lebih ke kayak udahlah sudah cukup sampai sini aja lah. Kamu udah Porda terakhir ini pun udah sumbangin ini pun udah sudah cukup. Ini buat papa juga selesai gitu. Sudah merasa positif. Iya. Cukup untuk membanggakan. Kalau cukup mungkin nggak pernah cukup, tapi maksudnya kayak ada yang bisa menahan diri bilang udahlah kamu udah sampai sini aja, karena mungkin kan papa Kita- juga iya kayak maksudnya kayak ngerasa ke Sudah saatnya untuk memikirkan iya perkataan memikirkan orang tua. iya gitu loh, orang tua bilang selama ini kamu jarang di rumah. Aku tuh kalau olahraga jarang di rumah. Kita itu kalau latihan pagi, siang, sore itu sampai malam. Pulang ke rumah cuma pulang tidur, mandi dan tidur. Jadi kayak nggak ada waktu untuk keluar sama teman, nggak ada waktu bahkan maksudnya ngomong sama orang tua pun pergi dulu pak, pergi dulu pak gitu doang. Iya, Nggak ada yang kayak jarang. ngobrol-ngobrol nggak ada. Jadi mungkin kayak
time-nya sudah selesai dan waktunya kamu kayak sama keluarga lah, kamu kerja lah aja gitu, kamu lebih banyak bersama keluarga. Jangan sampai kita gara-gara mengejar sesuatu kita kita kehilangan keluarga. Yes. Pada saat berhenti, ada nggak sih kayak merasa kehilangan terus mau lanjut lagi nih, tapi atau lebih baik saya di rumah untuk fokus, saya mengejar sesuatu yang bisa membanggakan orang tua, seperti apa? Kalau berpikir itu semua kan setiap detik kalau kita langkah ke lapangan itu pasti mau bilang, udah kamu balik aja kembali. Ya, pasti masih gitu ya? Iya masih kayak gitu, cuma aku selalu bilang, udah kamu jalan terus aja ke depan. Gitu. Bukan berarti kita sama sekali nggak mau latihan, tapi maksudnya untuk berkarir di situ kembali, kayaknya kalau untuk saya mungkin kayaknya udah nggak lagi. Bukan karena sering kalah atau nggak bisa, enggak, tapi maksudnya emang waktunya bilang udahlah gitu loh kan. Maksudnya ada sih kayak rasa-rasa dalam diri kita tuh, udahlah kamu bukan sampai sini aja gitu loh. Maksudnya kayak ada rasa yang kayak papa juga udah nggak ada kan, kayak langsung kayak sedih-sedih gitu lah. Udah karena ini juga kayak kita nggak dengerin dia dari awal kan gitu kan. Coba kita dengerin dari awal, kita nggak bakal sampai sejauh ini gitu. Iya. Yang penyesalan datang jauh. Iya. Kalau ya kan biasa kan, apalagi kalau anaknya perempuan ya. Iya. Kalau biasa Wajar orang tua untuk wajar. Kita kadang kalau dilihat terluka bagaimana, dia sebenarnya apalagi kan berapa kali kayak saudara begitu, dia mungkin tidak menyampaikan, tapi dalam hati ya memang Ron itu seperti itu. Pada saat keluar itu udah kerja ya, sudah kerja. Iya udah kerja. Jadi saya minta izin sama bos saya. Menarik nih karena atlet juga kerja juga. Bagaimana tuh kayak bagi waktunya? Iya itu. Jadi saya kalau pagi itu bangun sudah sholat subuh kan, langsung ke lapangan. Langsung latihan sama latihan? Iya langsung latihan. Jadi kita 5:30 itu udah langsung latihan di lapangan. Udah berlumur keringat, jam 9 selesai latihan, 1 jam saya mandi, jam 10 langsung ke kantor lagi. Wow. Jadi ya jam 10 ke kantor lagi. Siangnya itu kan mereka ada latihan, tapi saya bilang saya siangnya ganti jadi malam lah, bisa kan di lapangan saya. Oh nggak apa-apa, kamu latihan malam aja. Jadi siangnya nggak latihan, tapi saya jam 3 pulang lagi untuk latihan sore lanjut malam. Wow. Monitor tanding memang ya. Wajar. Ya, karena apa ya? Mentalnya luar biasa emang. Persiapan keluarga juga, karena kita nggak bisa abal-abal. Itu kalau nggak salah persiapan itu cuma kalau nggak salah nggak sampai 2 minggu deh kayaknya. Nggak sampai 2 minggu? Iya, karena kan dan kita bolak-balik kerja juga. Iya. Wow. Dan syukurnya nggak sakit sih, syukurnya nggak sakit. Iya. Mungkin di balik itu mungkin ada doa orang tua juga biasanya membantu kita. Oh iya. Luar biasa kalau saya karirnya. Luar biasa. Anda luar biasa terus tadi. Kan sekarang sudah kerja ya? Iya. Belum menikah? Belum. Masih single. Oh gitu ya. Belum ada kayak berpikir semacam apa ya? Mungkin mau menikah atau cari pasangan atau bagaimana? Kalau gini ya, karena kan sudah cerita di bapak saya kan meninggal. Ya. Jadi saya lebih berpikir bahwa saya ini kalau orang tanggung jawab orang tua itu sebenarnya semua anak ya, bukan cuma laki-laki. Iya. Kita berpikirnya semua anak, mau perempuan, mau laki-laki dan semua. Itu yang penting nggak pakai apalagi itu namanya gender gitu kan, mau cowok mau cewek, yang penting tanggung jawab orang tua itu lah semua anak. Aku berpikir bahwa sekarang waktunya kerja itu kayak gimana caranya aku kayak ngasihin itu buat orang tua aja dulu. Kalau kita cari pasangan yang sepaham sama kita enak. Kalau nggak sepaham sama kita kan itu susah lagi kan untuk menyatukan sama pemikiran kita kan. Iya benar. Jadi aku pikir mumpung sekarang itu waktunya kayak udahlah, walaupun yang penting senangin orang tua dulu, walaupun terlambat nikah, tapi yang penting kita bisa kayak senengin aja dulu. Bahagiakan orang tua. Iya benar. Jadi dengar itu ya untuk para penonton Bonek Podcast ya mengenai jangan cuma pikir nikah, tapi nikahlah ketika siap. Iya. Jangan karena teman kamu nikah juga, jangan kayak gitu. Ya soalnya sekarang tuh banyak orang tuh kayak menikah cuma karena temannya menikah. Dia takut karena dia nggak laku. Iya, kan, karena dia ketinggalan gitu. Apalagi kalau kayak gitu. letting tuh, disuruh nikah gitu. Kenapa sih belum nikah? Ayo, apalagi kalau sudah cewek begitu. Mungkin itu pemikiran orang sini kali ya kayak gitu. Itu mungkin pola pikir yang harus diubah. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin bisa motivasi bagi para pendengar Bonek Podcast untuk episode pertama kita ini. Jadi kira-kira siapa tahu kan di luar sana nih banyak anak muda nih
Sekarang kan kalau kayak saya, kita disuruh dengan orang tua untuk contohnya kan kuliah begitu, mengambil jurusan yang tidak sesuai. Tapi ada juga dalam hatinya dia ingin melakukan sebuah hobi di mana dia ingin menghasilkan sesuatu. Nah, siapa tahu saudari Rika Artika ini punya semacam kata-kata motivasi untuk pendukung bagi sahabat Bone Podcast yang akan bersama, yang akan menonton. Ya, dia bisa mengikuti jejaknya. Iya, gitu, prestasi. Jadi sebenarnya sebelum kata motivasinya sebenarnya gini sih. Kalau saya berpikirnya waktu saya dilarang sama orang tua saya gitu. Jujur papa saya kan larang waktu 2012, saya bilang sama dia, saya bakal berdiri di podium tertinggi dan saya bakal cum laude. Saya janjiin 2 hal itu. Saya bilang kayak gitu orang tua saya. Jadi artinya adalah saya tidak meninggalkan judo dan saya tidak meninggalkan kuliah saya. Saya bakal jalanin itu dua-duanya. Walaupun saya nggak tidur dan segala macam, terus saya bakal jalanin itu kedua-duanya. Dan janji saya, alhamdulillah pada saat 2017 waktu Praporda, saya juara 1 di situ dan saya cum laude. Wow. Baik. Baik. Itu ya penglayaran. Iya. Jadi benar-benar kita jalani semuanya. Iya, betul. Tanpa hambatan. Alhamdulillah sih tanpa hambatannya itu bagaikan kerikil aja sih sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya buat maksudnya yang Bukan buat pembatas. mungkin seperti yang ada di posisi saya kali ya, buat atlet-atlet yang muda yang baru mau menanjak karir, yang baru hobi-hobinya, Mau buat prestasi ya, juga. masih sekolah ataupun kuliah. Intinya gini sih, ketika kalian bertanding, ketika kalian menang, anggap kemenangan kalian itu hari ini. Ketika kalian kalah hari ini, anggap itu adalah kemenangan tertunda untuk hari esok. Intinya kayak gitu. Jadi kalian jangan cepat menyerah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian memilih hobi kalian, jangan tinggalkan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hal yang paling dibanggakan orang tua. Iya. Jadi ketika kalian memilih hobi, kalian harus selaraskan dengan pendidikan kalian. Karena itu penting. Karena aku alamin sendiri. Papa aku tuh lebih bangga lihat aku cum laude dibanding aku berdiri di podium tertinggi. Tapi ya, tapi aku jalanin kedua-duanya gitu, dan aku mendapat kedua-duanya alhamdulillah. Jadi itu poin yang harus kalian ingat. 2 poin yang sangat penting ya bagi Iya. sahabat untuk Bone Podcast ya. Yes. Jadi apapun itu meskipun kita sudah dapat prestasi seperti ini, Iya. otomatis orang tua tetap akan berpikir anakku ini akan karirnya kemana, Iya, pendidikannya iya. seperti apa Betul. ya, dan terkadang dia bilang. Jadi itu ya untuk catatan penting sahabat Bone Podcast. Itu mungkin pertanyaan terakhir untuk bagi saya ya sebagai host malam ini. Bagaimana pertanyaan terakhir? Terima kasih untuk saudari Rika Artika yang sudah datang di studio Bone Podcast. Bone Podcast yang alhamdulillah lumayan bikin gerah juga. Lumayan panas. Tapi ini keren karena baru pertama kayaknya kayaknya. Iya, Kalian baru bikin pertama. seperti ini juga. Iya. Sebenarnya Semoga sukses. Iya, terima kasih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses terus Rika Artika. Mudah-mudahan bisa berkarir lebih sukses lagi di pekerjaannya, bagi keluarganya. Ya. Ya, sehat terus, tetap jaga mentalnya, olahraga terus. Saya mohon maaf jika salah kata. Nama saya Ahmad bin Junaidi dan teman saya Samson. kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.